Gua sih ngelihat kecil kemungkinan ya Anies ke gubernur. Gua lebih ngelihat Anies akan tetap mimpin gerakan perubahan. Artinya dia berada di, kalau istilah itu tuh, di gerakan sipil. Di luar pemerintahan dia bikin gerakan sipil namanya gerakan perubahan. Rek, ini kan menarik ini nih. Nasibnya walaupun ini putusan belum clear soal Pilpres masuk ke mana, ke MK. Tapi kan intinya belum clear lah ya Pilpres ini rangkaiannya sampai benar-benar fix resmi Prabowo sebagai presiden. Nah, tapi apapun kan kita udah bisa ngebayangin nih bahwa pasti kalah nih. Pasti nantinya di MK 0103 gagal. Dan hak angket juga kita juga belum clear. Bisa jadi kalau menurut lu kan nggak jadi tuh hak angket, nggak ada bakalan kan. Angkot aja, angkot. Hak angkot. Nah, jadi tapi yang menarik ini kira-kira kalau misalnya ini benar-benar flat seperti ini dan resmi nanti Prabowo jadi presiden. Nah, Anies menurut lu gimana? Apa dia kembali ke kampus? Kan dari di setiap obrolan itu kan selalu dia mengatakan pemerintah itu milik pemenang. Atau yang kalah ya berada di luar pemerintahan. Itu kalimatnya dia kan. Artinya dia tidak akan masuk kabinet. Yang kedua pertanyaannya, dia mau jadi gubernur nggak kira-kira nih? Kan banyak yang ngomong, ya udah Anies ngurusin Jakarta lagi aja. Supaya yang sekarang kan kebanyakan tidur tuh, masih tidur kan. Pak, saya masih tidur. Pak, banjir. Mohon pengertian. Gubernur tidur. Nah, kan banyak yang begitu. Anies ngusulin gubernur. Gua sih ngelihat kecil kemungkinan ya Anies ke gubernur. Gua lebih ngelihat Anies akan tetap mimpin gerakan perubahan. Artinya dia berada di, kalau istilah itu tuh, di gerakan sipil. Di luar pemerintahan dia bikin gerakan sipil namanya gerakan perubahan. Gue lebih melihat itu sih. Ya, karena kan dia sendiri nggak mungkin kan kalau dia bergerak di sistem politik kita dalam konteks misalnya di parlementer karena atau di parpol. Karena kan dia orang bukan orang parpol nih. Betul. Dia akademisi malah. Betul. Sampai saat ini kan dia masih tercatat sebagai dosen nih. Betul. Nah, artinya berarti dia akan bergerak di arus perubahan dan itu di kampus atau? Menurut gua di luar. Artinya campuran. Gua ngelihatnya gini deh. Kalau ke partai itu punya aturan-aturan baku lah ya, harus jadi anggota dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, belum tentu partai itu cocok sama Anies dan belum tentu Anies itu cocok sama partai, gitu loh. Yang ketiga, kalau gua ngelihat, kalau asumsinya katakanlah nih partai saat ini butek, gitu kan, akhirnya udah butek. Menurut gua, Anies memimpin gerakan perubahan itu, gerakan sipil ya, itu justru cerita baik. Ya. Segar lah, angin segar buat gua. Ya, tapi kan menariknya gini, apapun yang gua ngerti ya di negeri ini selalu itu membutuhkan dana ya. Oke. Nah, terus kemarin aja untuk Pilpres dananya seret. Apalagi sekarang Anies misalnya gerak sendiri dengan gerakan perubahan, gerakan sipil. Asumsinya gini, kalau hitung-hitungan gitu matematisnya ya, asumsikan saja nggak pakai duit lah gitu ya, kemarin Anies nggak punya duit deh di Pilpres ya, dia dapat 25%. Dari? Di Pilpres. Iya 20. Oh di Ya kan, di Pilpres dia dapat 25% nggak pakai duit. Berarti bahasanya kemanapun Anies pergi dia akan ikut dong 25% ini kan. Menurut gua nggak gitu tuh. Bukan ini teorinya ya. Bukan teorinya, angkanya ya. 25% dari Pilpres. Iya. Kalau dia mimpin gerakan perubahan, si 25% ini tetap intinya ngikut ke Anies. Iya. Karena dia tahu bahwa 25% ini berharap 2029 Anies nyalon lagi kan. Iya. Jadi angkanya masih cukup tuh kalau buat gua. Yang kedua, kalau soal duit,
nggak, lo masih pede, misalnya yang kemarin Bohir yang kemarin misalnya, ya udah kalah ya, gua males nih ngeluarin duit lagi. Oh, Bohir yang kemarin gua itu Kan lo bicara kalau misalnya kayak gitu kan lo Bohir kan, atau oh iya. Mengurangi atau relawan. Kalau yang gue lihat ini kalau kayak misalnya basis dia dari sisi pendanaan kan sebenarnya di relawan kan. betul. Nah, relawan yang dananya memang terbatas. Sama aja seperti kemarin, hanya kan yang perlu dipertanyakan itu gerakannya nanti ke depan itu gerakan yang kayak apa sih? Gua belum tahu tapi Movementnya itu yang dia udah jadi itu kan gerakan kayak pendidikan. Indonesia mengajar. Indonesia mengajar tuh udah jadi dan udah jalan lah dan udah ada hasilnya. Yang lainnya gua nggak tahu. Ya, yang ini tapi perlu kita jelasin nih netizen ini nih. Jadi Indonesia Mengajar ini memang sebuah program yang diprakarsai oleh namanya Anies Baswedan. Itu sudah lama dan para pengajarnya ini benar-benar sukarelawan, tidak dibayar, dan mereka ini lulusannya dari universitas-universitas di antaranya ya, dari universitas-universitas terkemuka, Harvard, betul. London, terus apa lagi? New York University. New York University, Jepang, Ya. yang terbaik lah. Oke, lanjut lah. Nah, gua ngelihatnya jika benar Anies memimpin gerakan itu ya, gerakan sipil itu, dan gue berbagai mikir juga Ganjar juga tidak akan ada di pemerintahan, menyenangkan buat gue dan menyenangkan tokoh-tokoh itu ada di luar pemerintahan dan berada di gerakan sipil. Menyenangkan karena dengan demikian partai yang gue asumsinya ya, partai itu kolamnya udah butek. Artinya sumber daya manusia sumber daya pemimpin di partai itu menjadi minim. Iya. Nah, ini dipasok oleh gerakan-gerakan sipil ini. Iya. Sehingga ini ada simbiose mutualistik. Jadi kalau istilah lu kan istilahnya kolam baru Anies Baswedan. Kolam baru Anies Baswedan. Kolam baru Anies Baswedan. Yang menarik menurut gue, memang ini benar. Apa? Gue tertarik juga ya kita bahas ini nih. Sudah saatnya memang negeri ini nih untuk pilpres 5 tahun lagi. Nah dari sekarang ini sudah ada pemimpin. Benar. Pemimpin dari masyarakat yang orang tuh udah lihat, oh ini nih. Nah sekarang ada Anies Baswedan, yang kedua ada yang namanya Ganjar Pranowo, yang ketiga ini kita bicara yang generasi mereka ya dan di bawahnya ya. Ada RK, ada Caimin, betul. ada Muhaimin Iskandar, yang usianya di bawah 55 ke bawah tuh. Betul. Nggak tahu Ganjar berapa ya? Ganjar tuh tidak jauh sama Anies sih. Anies kan 53-an gitu, 54. 54, Anies 54. Ya segituan. Iya, oh berarti kalau istilah kita sepantar. Sepantara. Itu kan teman mereka, teman main di UGM kan. Betul. Sama-sama aktivis mereka dulu ya. Nah, intinya adalah kalau mereka dari sekarang, kan di gerakan sipil ini gue melihat tidak ada pemimpin ini. Artinya tidak ada tokoh yang ini, Nggak kecuali ada. Kuncoro ya yang di kepala gue ya. Kuncoro UGM. Kuncoro UGM atau gerakan sipil nggak tahu, kayak EF Saifullah tuh kita kategorikan gerakan sipil atau pengamat atau apapun. Gue nggak ngerti pemilahannya ya. Iya. Tapi yang suaranya lantang atau apa. Nah, tetapi kan mereka hanya person. Beda dengan Anies, misalnya Anies ada program kayak kemarin itu Desak Anies. Atau dia bersama dengan K-popers. Apakah ini menurut lo akan berlanjut? Karena kan kayak Desak Anies itu menarik ya, karena menjadi entertainment kan. Semacam entertainment politik lah. Desak Anies itu kalau gue melihatnya karena muatan politis ya. Muatan politisnya tinggi, orang kan datang ke Desak Anies itu berpikir Anies jadi presiden kan. Makanya yang pertanyaannya adalah kalau lu jadi presiden gimana? Sekarang kan faktanya dia nggak jadi presiden kan. Makanya apakah fansnya Desak Anies itu akan setia atau enggak? Hitungan gua mungkin 40% masih setia lah ya. Kalau K-popers itu nggak ada urusannya sama politik tuh. Oh iya. Jadi hitungan gua masih setia kayaknya tuh kalau K-popers tuh. Nah,
Ya, karena ya harusnya sih sangat setia. Dan kedua, kalau misalnya ini ditinggalkan oleh Anies Baswedan, sayang juga ya. Nggak mungkin. Basis ini kan sayang kan. Dan Anies kan sudah menyatakan juga ya bahwa dia akan tetap menjadi oposisi dan digerakkan perubahan. Nah, tapi ini ada yang menarik nih. Menurut lo, kok gua perlu test case kali Anies ya? Maksudnya? Misalnya yang kasus desak Anies. Dulu kan gratis. Oke. Bayar. Sekarang bayar aja. Bayar tetapi ada subsidi silang. Bayar pakai Jadi minyak kalau merah atau gimana? Ya, kita bayar pakai nikel. Pakai nikel. Jadi boleh. kalau eventnya itu diadain di daerah yang misalnya anak milenialnya nggak ada duit atau apa, ya duitnya diambil dari kas itu. Jadi ini dana kas dana perubahan. Menarik. Nah, jadi menurut lo gimana iniannya ini? Jadi gue malahan desak Anies dijadiin jadi program yang digital aja. Ada sponsor. Oh, lebih murah ya kalau digital dan jangkauannya lebih luas tuh. Dan lebih efektif juga, dia nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Soalnya akan ada sponsor. Gitu. Ya, pasti nggak ada. Nggak mungkin. Bisa juga. Namanya juga digital kan bisa aja sponsor. Monetize-nya bisa lah. Tapi buat gue ngelihat itu layak uji coba sih. Layak uji coba. Nah, tapi menurut lo, apa dia akan berjalan sendiri? Apa dia akan berkolaborasi dengan para guru besar? Atau dia juga bersama dengan parpol, dengan parlemen? Gue sih ngeliatnya biasanya gitu tuh irisan ya. Selalu ada irisan. Ketika beririsan dengan kampus, ya kerja bareng sama kampus. Ketika beririsan dengan komunitas lain, bahkan LSM segala macam, juga mereka bisa kerja bareng. Karena gerakan sipil kayak gitu kan harus membuka semua pintunya tuh. Oh iya. Tanpa mengubah ideologi. Iya. Itu yang pertama. Kalau dengan partai, gua sih ngelihatnya partai itu kan nunggu aja gitu. Partai di kita tuh apa sih yang mau menyemai di gerakan sipil? Kan rata-rata mereka nunggu di ujung aja kan. Iya. Menjelang pemilu ini gede apa enggak gitu. Kebanyakan partai di kita akan ngitung di ujung tuh. Kebanyakan di ujung. Kecuali ya partai-partai mungkin seperti Nasdem yang berani ngambil risiko ya. Rata-rata kan partai ngambil di ujung aja. Udah gede belum? Ya, gede. Misalkan Ridwan Kamil 2029 karena dia jadi menteri. Oke, Golkar, dia kan di Golkar kan. Iya. Golkarnya gimana? Nanti dia menterinya kayak apa atau dia jadi gubernur kayak apa, pasti diambil di ujung tuh. Yeah. Kalau gua sih ngelihatnya gitu. Yeah. Nah, gerakan sipil kayak Anies gitu, kalau di gerakan sipil akarnya kuat. Akarnya kuat ya. Problemnya tadi duit. Ya. Sumber duit tuh. Ya kalau mentalnya, tapi kan seperti lu bilang tadi, dengan fasilitas adanya teknologi yang memudahkan ya. Yang tadinya harus datang ini tidak perlu datang, dia cukup dengan live melalui medsos ya, bisa TikTok, YouTube atau apapun bisa dilakukan ya, dengan meminimalis budget dan jangkauannya bisa di mana-mana, sampai di mana-mana, siapapun bisa mengakses. Bayangkan kayak TikTok misalnya, kan ini sebuah tools baru yang sebagai alternatif ya. Kalau campaign yang gitu-gitu sih gua nggak khawatir lah ya. Anies punya jaringan, punya kemampuan, timnya juga bagus. Yang gua khawatir cuma dua, Dat. Apa? Jika Anies ada di gerakan sipil, bagus gitu ya, jaringan. Kemudian ada yang mengkritisi pemerintah. Gitu. Kelemahannya itu adalah Anies nggak punya bansos, Dan. Ya inilah yang sebenarnya sebuah yang harus diuji coba dari apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Jadi kemarin misalnya
kalau masyarakat kita yang 25% yang memilih dia itu dan relawannya sama seperti yang kayak kemarin, itu kan gila. Artinya ini benar-benar tidak ada konteks bansos, tidak main money politik. Sebaliknya ini partisipasi dari rakyat yang luar biasa, itu partisipasinya dengan tidak hanya mendukung tetapi juga memberikan dengan secara materi. Mereka membuat APK sendiri dan sebagainya, misalnya kayak gitu kan. Makanya targetnya berarti jangan menang, Dad. Persoalannya Bukan targetnya ya kalau gue ya. Kalau targetnya menang, targetnya adalah pembelajaran demokrasi. Ya. Cara berdemokrasi yang baik itu begini. Ya, karena kalau mau menang kata Prabowo kan harus gabung dulu sama pemerintah kan. Gue ingat Reza Indragiri ngomong. Apa? Ada 2 unsur. Kuasain pemilik uang. Yang kedua penegak hukum. Pemilik uang, penegak hukum, dan penguasa. 3. Jadi kata dia kalau 3 itu udah dikuasain, maka menang. Bagaimanapun caranya ya. Ya itu kan yang bisa kayak gitu teman presiden. Makanya gerakan sipil nggak punya itu. Tapi menarik kalau buat gua, menarik sih gerakan sipil. Kalau gua sih berharap Anies tidak masuk pemerintahan, tidak jadi gubernur, ada di gerakan sipil. Karena buat gua itu menjadi kolam baru lah ya, untuk kawah candra di muka seorang pemimpin. Tapi menurut lo, kalau misalnya seperti ini, dengan gaya Anies seperti ini akan jadi apa reaksinya Prabowo? Nggak peduli. Atau dia partner sebagai oposan? Nggak peduli sih kalau gue Prabowo. Yang penting kalau buat Prabowo tuh, lu dalam sistem gue jangan ganggu aja. Ya. Gerakan sipil menurut gue, makanya kan dari awal Prabowo udah ngomong kan, TKN jangan bubar, bikin gerakan solidaritas nasional. Itu gerakan sipil loh. Ya. Jadi ini ada harapan baru nih. Ada harapan baru dengan munculnya kalau misalnya benar-benar Anies yang mengatakan bahwa dia akan tetap di jalur perubahan. Artinya kita akan memiliki seorang tokoh. Bagus. Seorang tokoh pemimpin di gerakan perubahan yang namanya Anies Baswedan ini nih. Dan ini gerakan sipil nih. Yang menurut gua lah, ini kan belum kelihatan, tidak ada leadernya nih. Benar. Mungkin dengan adanya Anies ini ada simbol pemersatu nih. Jadi untuk bangsa ini pun dalam kehidupan berdemokrasi kan lebih sehat kan. TKN gitu kan jadi gerakan solidaritas nasional, dipimpin Rosan, gerakan sipil. Bahwa dia ada kaitannya sama partai berkuasa, ya oke. Tapi buat gua memperbanyak gerakan sipil itu lebih baik. Kolam baru lah. Oke guys.